Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dan kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Secara khusus hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja Tuhan GKRI Anggur Baru berumur 16 tahun. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Dan kita percaya bahwa di tahun-tahun mendatang gereja kita akan terus menggemakan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan Allah kita yang hebat dan perkasa, Allah yang sudah memelihara dan memimpin hidup kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Dia yang layak dipuji dan disembah, namanya yang layak diagungkan dari masa ke masa. Terpujilah Engkau Tuhan. Semesta alam dan yang lepas menyembah,
Bapa yang berkuasa selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau Allah pencipta segalanya. Engkau Allah yang berkuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Raja segala raja, penebus yang ajaib, penolong yang setia. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Yesus yang layak disembah. Yesus yang layak ditinggikan. Mari kita terus memuji memuliakan Tuhan kita. Dimanapun kita berada, Yesus tetap yang dimuliakan. Yesus tetap ditinggikan. Yesus kaulah Raja. Haleluya. Haleluya. Yesus kaulah Raja. Engkau yang bertata. Kami nyatakan kemuliaan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Sama-sama katakan dengan iman, ku percaya. Ku percaya Kau berkuasa. Selamanya ku menyembah. Sama-sama lebih lagi. Ku percaya, amin. Kau berkuasa. Selamanya ku menyembah. Yesus kaulah Raja.
percaya Tuhan. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Katakan dengan iman. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Glory, glory bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus, terpujilah Engkau ya Yesus. Mari semua kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, Sang Raja yang layak disembah. Menyembah Tuhan, sembahlah Dia dengan roh kebenaran. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau Allah yang besar, Yesus yang layak disembah. Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar. Amin. Tuhan Engkau Kami yang lebih percaya besar. Yesus. Tuhan Engkau yang lebih besar dari masalah kami. Haleluya. Tuhan Engkau yang lebih besar dari khawatir kami. Haleluya. Tuhan Engkau Allah yang sanggup. Tuhan Engkau Allah yang sanggup melaksanakan janji-janji-Mu Haleluya. Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagi-Mu pujian, hormat dan kuasa. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Lebih lagi Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Bagi-Mu pujian, hormat dan kuasa. Hanya Kau yang
sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Yesus Kristus. Terus sembah Dia, terus sembah Dia Yesus. Benar Engkau hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Hanyalah Engkau yang layak dipuji. Hanyalah Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah. Kami terus menyembah Engkau Yesus. Kami terus meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab tiada nama lain yang kami sembah selain di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, layak dipuji, layak disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Yes, lebih lagi katakan layak, layak. Puji disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Raja segala raja, nama-Mu besar, termulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Gembala yang agung dan mulia, Allah yang sanggup lakukan perkara-perkara besar. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi Engkau yang terlebih besar Tuhan dari segala-galanya.
Amin. Engkau Allah, nama di atas segala nama. Amin. Raja di atas segala Nama raja. Yesus. Hanya Engkau Tuhan nama yang kami agungkan. Haleluya. Sebab kebesaran, kejayaan, dan kemegahan hanya milik Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus terlebih besar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih Besar di dalamku dan di dalammu. dalamku. Dia yang terus ada bersama kita. Di dalam. Tidak perlu cemas, Sekali lagi nyatakan tidak perlu iman. khawatir. Sebab Dia yang lebih besar. Yesus terlebih Haleluya. besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Yesus lebih besar di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Katakan, Dia yang terlebih besar. Yesus terlebih Amin. besar. Amin, Tuhan. Yesus Terlebih besar di dalamku. Di Yes, Yesus yang lebih besar. Yesus terlebih besar. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir sebab Yesus lebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God.
Yesus besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang ajaib besar, ajaib dahsyat, ajaib agung, ajaib mulia di antara kami. Hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu di perayaan ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya, Tuhan. Kami tahu kami mau menikmati kasih karunia, kami mau menikmati kebaikan, anugerah, berkat, rahmat Tuhan atas hidup kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Bapak, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, itu boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena boleh merayakan berkat Tuhan, kesempatan Tuhan sekali lagi untuk GKRI Anggur Baru Surabaya bisa merayakan kemenangannya. 1 tahun lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk GKRI Anggur Baru Surabaya. Untuk itu saya mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu saudara-saudara semua jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya, tubuh Kristus yang hari ini merayakan satu kali kesempatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, izinkan kita akan bersama-sama untuk tetap menjaga hati kita, tetap menjaga pikiran kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang sudah siap, mari kita akan melihat bersama-sama bagian firman Tuhan. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita lihat hari ini, khususnya dengan tema yang diberikan, yaitu How Great is Our God. Nah kata How Great is Our God, kadang-kadang itu bisa mempunyai arti yang berbeda. Artinya bisa ada arti yang disalahgunakan. Kalau kita berkata how great is our God dengan tanda tanya di belakangnya, itu seakan-akan kita akan mempertanyakan seberapa besar Tuhan atau Allah kita. Tapi sebenarnya kalimat how great is our God itu tidak bermaksud mempertanyakan, dan saya percaya tema itu diangkat oleh para panitia untuk sebagai perayaan ibadah. Di ibadah kali ini itu bukan untuk mempertanyakan besarnya Tuhan atau mempertanyakan kuasanya Tuhan atau mempertanyakan keajaibannya Tuhan, tapi justru tema ini untuk meyakinkan kepada kita semua betapa besarnya Allah kita, betapa besarnya Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka terlebih dahulu di bagian firman Tuhan yang pertama, yaitu di Yehezkiel pasal 38 ayat 23. Sebenarnya kita akan melihat seluruh pasal. Bapak Ibu Saudara yang nanti di rumah bisa mereview kembali ayat ini. Tapi karena pagi ini kita hanya baca ayat-ayat tertentu saja, yaitu di Yehezkiel 38 ayat 23. Nah ayat 23, mari kita akan lihat bersama-sama. Baik, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat 23, beginilah firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan di Yehezkiel pasal 38 ayat 23 ini berbicara tentang Allah Tuhan yang menyatakan dirinya besar dan kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kisah ini terjadi, saya ingin cerita secara singkat bahwa kisah ini terjadi ketika orang Israel itu sedang akan mengalami peperangan,
akan mengalami tantangan, akan mengalami satu bentuk ancaman, kalau saya boleh pakai kalimat atau kata itu. Nah, keadaan yang tidak mengenakan, ancaman, tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada saat itu adalah karena adanya satu konspirasi, kalau saya boleh pakai kata itu, ada satu konspirasi yang akan dilakukan oleh seorang raja yang bernama Gog. Nanti bisa dilihat di ayat-ayat di atas. Ada seorang raja yang hendak mengumpulkan bangsa-bangsa, hendak mengumpulkan tentara-tentara untuk memerangi bangsa Israel, untuk memerangi umat pilihan Tuhan. Dan pada saat itu terjadi, ada ancaman, ada tantangan, ada hal-hal yang tidak mengenakan akan dihadapi oleh orang Israel, umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Yeskiel pasal 38 ayat 23 ini, saat orang Israel akan menghadapi itu, Allah, Tuhan Allah sendiri berfirman melalui Yeskiel. Dia menyatakan kuasanya bahwa apa yang akan Allah lakukan terhadap bangsa Israel, pembelaannya terhadap bangsa Israel. Tadi kita membaca di ayat 23, di situ disebutkan, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi pada saat itu belum terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagian itu belum terjadi. Ini adalah pernyataan Allah untuk membela umatnya. Pernyataan Allah untuk menyatakan dirinya besar. Untuk menyatakan dirinya kudus. Dengan apa yang akan dia lakukan terhadap Gog dan raja dari Magog. Terhadap para sekutu-sekutunya itu. Nah, hari ini kita juga sebenarnya sedang menghadapi tantangan, ancaman, bahkan hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Di Indonesia sendiri kasus virus corona dengan varian-varian yang begitu banyak, ada begitu hal yang mencekam, yang membuat kita takut, gelisah, dan terus terang menjadi gentar. Tapi hari ini Yeskiel 38 ayat 23, Tuhan sendiri yang telah mengetahui apa yang akan terjadi itu menyatakan, dia akan menyatakan kebesarannya. Nah, bagian dari ayat ini itu menarik untuk dilihat karena Tuhan sendiri yang berfirman, dia sendiri menyatakan bahwa dia besar dan kudus dan ajaib. Nah, sebelum kita akan melihat lebih lagi, saya mengajak Bapak Saudara untuk pindah membaca bagian firman Tuhan di satu kisah yang lain di dalam Alkitab, yaitu di 1 Samuel. Mari kita akan lihat bersama-sama di 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Silakan dibuka bersama-sama saya Alkitabnya. 1 Samuel pasal 17. Ada sebuah kisah di Alkitab. Tantangan yang sama dihadapi oleh orang-orang Israel pada saat itu. Tantangan dari seorang yang besar, seorang yang mengerikan, yaitu kisah di mana Goliat menantang tentara Israel. 1 Samuel 17 ada sebuah kisah di mana raksasa Goliat datang dan menantang orang Israel, menantang tentara Israel. Mungkin banyak sekali yang sudah tahu cerita ini ya Bapak Saudara. Cerita ini cukup populer di mana-mana. Bahkan kalau Bapak Saudara mau tahu secara jelas, anak-anak zaman sekarang juga bisa Google gitu ya Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, kisah ini tentang pribadi raksasa, pribadi Goliat yang buat tentara Israel itu takut, yang membuat tentara Israel gentar, yang membuat tentara Israel gelisah. Jadi suatu hari raksasa Goliat ini datang dan menantang para tentara Israel. Dia menantang untuk memilih satu orang yang akan bertempur dengan dia. Kalau mereka menang, bangsa Filistin akan tunduk kepada bangsa Israel. Tapi kalau Goliat yang menang, maka bangsa Israel harus tunduk dan takluk kepada bangsa Filistin. Tentu saja enggak ada yang berani.
Karena dia sangat besar, dia kelihatannya sangat kuat, kelihatannya dia sangat berkuasa. Gak ada yang berani, Bapak Ibu Saudara. Bahkan semua hanya melihat dari jauh, semua hanya berdiam diri. Sampai muncul seorang pribadi, pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu siapa. Seorang pribadi yang kalau kita mau lihat di kisah-kisah sebelumnya itu dia anak yang tidak terlalu dianggap. Dia yang kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi hari itu dia menyatakan imannya. Hari itu dia berkata, Tuhan pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Nah, kita akan melihat di ayat 37 dari 1 Samuel pasal 17. Mari kita akan lihat di ayat 37, Bapak Ibu Saudara nanti yang di rumah bisa membaca seluruh pasal. Tapi kita langsung loncat di ayat 37. Oke, ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini waktu Daud menghadap Raja Saul untuk berkata dia mau maju melawan raksasa itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud ini, seorang Daud ini maju Bapak Ibu Saudara. Di hadapannya ada raksasa yang besar. Di hadapannya ada tantangan. Di hadapannya itu semua tentara yang lain itu sedang gentar dan takut. Dan dia menghadap raksasa yang besar ini. Dia menghadap Goliat yang berkuasa. Goliat yang perkasa itu. Di hadapannya sedang berdiri raksasa yang besar itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan loncat ke ayat 45. Kisah itu dimulai ketika Daud menghadapi Goliat dan dia mengeluarkan pernyataan imannya. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pernyataan itu memulai peperangannya melawan raksasa Goliat yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, ada dua kisah di sini. Kisahnya ini menyerang sama-sama umat Israel. Sama seperti keadaan kita, kisah itu sedang menyerang kita umat-umat Allah. Kisah di hari-hari ini yang sedang menyerang kita semua umat-umat Allah. Bukan hanya umat Allah, bahkan umat seluruh dunia. Tapi terkhusus kita umat Allah, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Ada banyak masalah, ada banyak serangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, engkau umat Allah. Engkau dan saya tidak terlewati dari serangan ini, dari tantangan ini, dari masalah ini. Saya nggak perlu menyebutkan berapa banyak hal yang telah timbul, masalah-masalah yang telah timbul. Saya juga nggak perlu menyebutkan berapa kejadian-kejadian yang membuat kita berkecil hati, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita gentar, yang membuat kita takut di hari-hari ini. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat dari dua kisah ini. Dua kisah yang menyatakan dengan luar biasa betapa besarnya Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dua kisah ini, yang pertama di Yeskiel 38 ayat 23, di mana Allah sendiri, Allah berkata, Allah berfirman, dia terus menyatakan berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah. Dan dia menyatakan aku akan. Dia sendiri menyatakan kebesarannya, kekudusannya, kedahsyatannya. Dan di kisah kedua, di mana ada seorang pribadi manusia, anak manusia yang bernama Daud, yang menyatakan kebesaran Tuhan, kekudusan, keagungan, kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Saat kita semua jemaat GKRI Anggur Baru atau siapapun yang menyaksikan hari ini, kita belajar tentang satu hal, bahwa kita sebenarnya sudah mengerti dan mengetahui betapa besarnya Allah kita. Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa
pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Berarti kita memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memulai segalanya. Allah yang menyatakan segalanya. Allah yang memulai segalanya. Pasti adalah Allah yang besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pasti adalah Allah yang besar. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita melihat begitu banyak kejadian di dalam umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, betapa Allah yang memimpin mereka, Allah yang memimpin umatnya, menyatakan Dia adalah Allah yang besar dan kudus. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan menyatakan siapa Dia, bahwa Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang agung, Dialah Allah yang ajaib. Dia telah menyatakan dirinya dan akan menyatakannya lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau anak zaman sekarang itu suka pakai istilah flex. Mungkin ada yang nggak tahu ya, saya juga awalnya nggak tahu istilah flex itu Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Yehezkiel, saya baca Yehezkiel 38 ayat 23, Allah berkata bahwa Dia akan menyatakan kebesarannya dan kekudusannya. Itu bukan berarti Allah itu mau flex Bapak Ibu Saudara, atau mau pamer, atau mau sok-sokan Bapak Ibu Saudara. Tapi karena memang itulah Dia, itulah Allah kita, itulah Dia yang besar, itulah Allah, Dialah Allah yang besar dan dahsyat itu. Tapi Goliat waktu menantang umat Allah, orang Israel, itu baru flex namanya. Karena dia bilang, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mau maju melawan aku? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini, bahkan sampai saat ini, Allah yang besar, yang pada dasarnya memang besar itu, menyatakan dirinya bagi umatnya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia Allah yang besar, amin. Dia Allah yang besar. Dan itu gak perlu diragukan, gak perlu dipertanyakan. Karena itu how great is our God, bukanlah dalam bentuk tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Bukan how great is our God, tanda tanya bukan. Tapi how great is our God adalah wow. Wah, kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Itu adalah pernyataan iman. Itu adalah pernyataan dan pengakuan percaya kita kepada Tuhan. Jadi bila Allah telah menyatakan dirinya yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dari dua kisah ini, yang kedua kita akan belajar bahwa peperangan itu sesungguhnya adalah milik Allah. Peperangan yang sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di tanah Kanaan, di Keluaran pasal 14 ayat 14, firman Tuhan berkata, Aku, kata Tuhan, yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Allah yang besar itu, Allah yang hebat, Allah yang ajaib dan dahsyat itu menyatakan dirinya. Yang berikutnya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan ajaib itu berkata peperangan adalah miliknya. Dia yang akan berperang ganti kita umatnya. Dia yang akan berperang bagi kita dan kita akan diam saja. Dan peperangan itu miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya sedang menghadapi musuh-musuh di sekeliling kita. Tantangan-tantangan, kegelisahan-kegelisahan. Kita sedang menghadapi peperangan melawan keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Ingat bahwa Allah akan berperang bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama tadi bila Allah menyatakan Dia Allah yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara saya tidak pernah meragukan itu. Yang kedua, Dia yang akan berperang karena peperangan itu milik Tuhan. Dia yang akan berperang bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Daud pun mengkonfirmasi hal ini ketika dia menghadap Goliat, ketika dia mau menyerang, ketika dia mau melawan Goliat itu, melawan raksasa masalah, melawan raksasa yang besar, tantangan yang besar dalam hidupnya. Dia berkata, bukan aku, tapi Allah, milik Allah peperangan ini. Yang ketiga, apa yang kita akan belajar dari dua kisah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah bagian
kita yang harus kita lakukan. Bila kita telah mengetahui Dia Allah yang besar, bila kita telah tahu Dia Allah yang hebat, bila Dia telah menyatakan Dia Allah yang dahsyat, dan peperangan itu miliknya, dan Dia yang akan berperang ganti kita, Dia yang akan menjadi kekuatan berperang menggantikan kita. Yang ketiga adalah bagaimana sikap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang saya lihat dari kisah waktu Allah berfirman untuk orang Israel ini. Ada hal yang menarik ketika Allah berkata kepada Yehezkiel, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel itu meresponinya dengan menuliskan dan menyatakan nubuatan-nubuatan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Kisah itu juga terjadi ketika Daud menghadapi Goliat itu. Dia tidak berkata, saya coba ya melawan Goliat. Dia tidak bilang, mudah-mudahan, moga-moga saya bisa mengalahkan Goliat. Dia tidak berkata itu. Karena dia telah tahu bahwa ada Allah yang besar, bahwa peperangan milik Allah. Dia berespon dengan perkataan iman. Dia berespon dengan sikap yang benar. Dia berespon dengan keberanian yang luar biasa. Karena dia mengerti benar bahwa dia harus bereaksi. Dia harus, itu bagiannya, bagian Daud. Yaitu dia harus menguatkan percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita menghadapi tantangan. Semua kita menghadapi masalah hari-hari ini. Semua kita menghadapi keadaan yang menyedihkan, menyakitkan, menggelisahkan. Bahkan seakan-akan sulit memikirkan masa depan. Semua kita seakan-akan dideru oleh ketakutan karena menghadapi hari-hari ini. Tapi ketika kita menyadari ada Allah yang besar, dan peperangannya bukan kita yang melakukannya, tapi Allah yang berperang melawan kita. Allah yang berperang bagi kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara? Bagian kita adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah menguatkan iman kita kepada Allah yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan dirinya besar. Allah menyatakan peperangan ada miliknya. Bagian kita adalah menyatakan percaya kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap kita akan menentukan percaya kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita nggak bisa memiliki sikap yang biasa-biasa aja. Kita nggak bisa memiliki sikap yang pesimis. Kita nggak bisa memiliki sikap, ya apalah terserahlah. Tapi justru sikap kita akan menentukan bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, kata-kata kita akan menunjukkan bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu Daud menghadapi Goliat, kata-katanya tidak pernah ngomong tentang dirinya. Tidak pernah ngomong tentang situasinya. Aku kecil, aku anak paling kecil yang gak dianggap di keluarga. Aku gak bisa apa-apa, aku gak dikirim ke medan peperangan oleh ayahku. Aku cuma suruh menjaga domba 2-3 ekor. Bukan itu yang disebutkan Daud. Tapi dia berkata, aku mendatangi engkau demi nama Tuhan Allah segala barisan Israel. Tuhan hari ini akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Yang disebut adalah Tuhannya yang besar. Yang disebut Daud adalah Allahnya yang besar. Kata-katanya membuat dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang di sini, tantangan di depan kita, masalah di depan kita, kegelisahan, ketakutan, kegentaran mungkin kita rasakan. Tapi hari ini, mari menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kata-kata kita, dengan memperkatakan. GKRI Anggur Baru Surabaya sekarang suka menggunakan kata deklarasi, Bapak Ibu Saudara.
Nah, salah satunya adalah mendeklarasikan berkat, mendeklarasikan janji Tuhan, firman Tuhan. Karena kata-kata kita itu adalah menunjukkan betapa percayanya kita kepada Tuhan. Sikap kita menunjukkan betapa percayanya kita kepada Tuhan. Fakta di depan kita memang menakutkan. Fakta di depan kita memang mengerikan. Fakta di depan kita membuat kita gelisah. Tapi waktu kita mulai melangkah dengan faith, dengan iman, kita menguatkan kepercayaan kita. Bukan karena fakta yang kita lihat, tapi karena Tuhan yang besar yang kita lihat. Karena Allah yang besar yang kita lihat itu. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Memang tidak ada waktu untuk membaca semua bagian pasal itu. Boleh dibaca nanti di rumah. Tapi temukan kuncinya. Bahwa kita memiliki Allah yang besar. Yang menyatakan dirinya dan memang dia Allah yang besar dan kudus. Dan peperangan itu miliknya. Bukan kita yang maju. Tapi Allah yang maju. Dan bagian kita adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sikap kita dan perkataan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan ambil waktu untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan ini di dalam doa kita. Saya akan memberi waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu Saudara dalam perenungan akan firman Tuhan. Ada 2 kisah hari ini di dalam Alkitab yang mencatat bahwa Allah menyatakan dirinya besar dan kudus. Sebab ya, memang dia besar dan kudus. Ada 2 kisah di Alkitab yang menunjukkan bahwa peperangan itu bukan milik umatnya. Tapi Allah yang berperang melawan semua musuh-musuh, semua ancaman yang dihadapi oleh umatnya. Kisah di Alkitab, 2 kisah ini mencatat bahwa dia Allah yang besar. Dia Allah yang layak dipercaya. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan membacakan Mazmur 135 ayat 5 yang berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah kami yang besar. Bersyukur kepadamu karena kami hari ini diingatkan bahwa kami memiliki Engkau. Kami punya Engkau Bapa kami yang besar. Allah yang besar itu ada dengan kami. Dan terima kasih untuk berperang ganti kami. Untuk menghadapi setiap ancaman tantangan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan yang melakukan bagi kami. Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu. Hari ini Tuhan, kami mengakui Engkau besar. Kami mengakui Engkau hebat dan dahsyat. Kami mengakui Engkau mulia. Mengatasi semua situasi dan kondisi yang kami alami. Kami mengakui Engkau dahsyat dan besar atas hidup kami. Kiranya pertolongan Tuhan terus kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Jemaat-Mu ya Bapa, di mana kami boleh merayakan 1 tahun lagi kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Izinkan kami terus belajar percaya kepadamu. Terus belajar mempercayai Engkau. Allah yang besar itu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan doa kami kepada Tuhan penyelamat dan juru selamat kami, Yesus Kristus. Kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Jemaat GKRI Anggul Baru Surabaya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Pastinya, ya kan? Hari ini kita hari yang spesial karena kita merayakan ulang tahun gereja yang keberapa Kak Boni? Yang ke-16. Wah, perjalanannya sangat panjang, sudah 16 tahun loh. Iya, 16 tahun. Kalau dihitung-hitung itu seperti kayak ya usia remaja beranjak dewasa seperti Kakak Boni gitu. Oh, masih 16 tahun ya Kak? Ya, masih muda kok. Baiklah. Ya Kak kan sepantaran gitu iya, kan. Bener sih.
Oke, lanjut. Selama 16 tahun itu pasti ada perjalanan yang pelayanan perjalanannya pasti ada sukanya, ada dukanya. Kalau Kak Boni sendiri, menurut Kak Boni apa aja nih? Suka duka pelayanan. Betul sekali. Kalau saya masih baru, jadi saya belum bisa menentukannya. Jadi saya minta tolong, mungkin teman-teman di rumah, teman-teman penata layan bisa pikir selama 16 tahun itu suka dukanya apa ya. Tapi ada teman saya minta tolong satu. Coba Bu Nana bisa tolong maju untuk mengasih tahu suka dukanya sebagai penata layan, bukan hanya penata layan, sebagai jemaat, bisa tolong suka dukanya apa? Biar jemaat tahu, aduh suka dukanya sebagai perwakilan. Oh iya, karena dia sudah lebih senior. Iya, betul sekali. saya lihat sudah semenjak masih single, nah sekarang udah wow. Silakan Bu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kamera boleh nggak ke ini nggak? Boleh nggak? Sesekali nggak apa dong. Nggak perlu naik panggung ya. Ya, bagaimana Bu Nana? Jadi gini, kalau dari saya suka dan duka dalam pelayanan itu juga banyak ya pastinya. Apalagi sekarang saya sudah ibu rumah tangga ya. Jadi saya harus pintar-pintar mengatur waktu, bagaimana supaya bisa tetap melayani Tuhan gitu. Jadi misalnya harus pulang kerja, harus tetap pelayanan, tapi karena saya belajar mengasihi Tuhan, ya kita tetap semangat untuk melakukannya seperti itu. Sukanya apa Bu? Sukanya melayani Tuhan tuh pasti bersuka deh, nggak ada susahnya karena tetap bersuka cita gitu loh. Selain bersuka cita, kira-kira apa Bu? Sukanya Ya, berkatnya selain berkat sukacita, kira-kira apa? dalam melayani Tuhan. Iya. Ya tentunya karena kita melayani Sang Raja, apa ya, itu sesuatu yang kepercayaan yang nggak bisa diungkapkan gitu loh. Ya apa ya, wow gitu loh. Wow. Dan saya lihat dari sukacita itu selain berkat sukacita ada berkat jasmani ya. Tentunya Ibu, itu mengikuti ya, kok, mengikuti. Ibu bisa mendapat pasangan hidup. Oh Benar, iya bukan? betul. Pasangan Salah hidup. satunya. Itu salah satunya selama menjalani pelayanan, bayar harganya gimana, akhirnya ya Tuhan bisa kasih pasangan hidup di gereja. Iya, ketemu pasangan hidup dalam pelayanan. Saya aja sampai lupa. Apakah Boni juga berharap ketemu di dalam Saya pelayanan? berharap begitu, saya gitu. berharap, dan bukan hanya saya aja, ada teman-teman saya yang lain seperti pemain bass saya senior, itu harus terlebih dahulu yang harus dapat seperti kayak gitu. Iya, iya. Ya, selanjutnya saya akan bicara mengenai satu orang lagi. Saya minta tolong, mungkin hanya suara juga nggak apa-apa. Bapak Wakil Gembala kita, suka dukanya sebagai pelayanan bagaimana? Ini mendapatkan pasangannya juga Iya. di pelayanan ya Nah. sepertinya. Akhirnya kan, orang-orang yang di belakang kamera siap-siap ya. Yang di belakang kamera siap-siap, silakan. Ya, bagaimana Pak Boni? Untuk suka dukanya, mungkin bisa kamera ke Bapak atau gimana? Oh, enggak apa-apa. Saya di belakang kamera kan posisi saya ini. Jadi suara saya yang terlihat, yang terdengar. Suka duka dalam mengikuti Tuhan. Sukanya saya masih boleh dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan hingga saat ini. Karena dengan cara itulah saya bisa balas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, Ya, oke. Silakan kita kasih Tuhan. ya. Kemudian apalagi Pak Boni? Ya, dukanya harus bagaimana ya? Dukanya ya semuanya itu berproses ya. Semuanya itu berproses antara kita dengan teman-teman. Semua pasti ada yang namanya kadang gesekan dan lain sebagainya. Tapi di saat itulah kita harus lebih prioritas kita untuk apa? Kita melayani itu. Prioritas kita melayani untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu dukanya itu saya kubur dalam-dalam dan saya kembali pada prioritas saya dalam melayani Tuhan. Oh, intinya Prioritas Tuhan. dan dukanya tuh dikubur dalam-dalam. Betul sekali. Biar nggak bangkit lagi gimana caranya, tetap aja dikubur terus. Jangan digali lagi. Oke, terima kasih Terima kasih, kameramen Pak. kita.
Oke, selanjutnya. Rina? Selanjutnya ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Gembala kita. Oh, jadi kita ini sekarang bisa live sama Bapak Gembala nih? Betul sekali, langsung live dengan Pak Gembala. Untuk informasinya, kenapa kita live sama Bapak Gembala lagi kurang sehat. Jadi kita menjaga kesehatan beliau supaya beliau tetap bisa fit lagi. Bagaimana biar bisa mengikuti ibadah ulang tahun kita dan perayaan ulang tahun kita. Makanya kita akan live melalui via Zoom. Oke, kita coba ya. Kita coba tes. Kita tes dulu yuk. Kita cek sound dulu ya. Udah tersambung? Oke, udah tersambung. Shalom Pak. Shalom, Pak. Bapak Gembala, selamat pagi. Shalom, baik-baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana keadaannya Pak? Apa itu? Bagaimana keadaannya sekarang? Udah enakan, udah sehatan? Puji Tuhan, sudah sehat kembali. Oke. Haleluya. Tapi ngomong-ngomong suaranya jelas Pak ya? Suaranya jelas? Jelas. Jelas. Oke. Mungkin Bapak mau sapa dulu jemaat kita? Ya, saya ingin menyapa jemaat yang ada di rumah-rumah. Ya, salam sejahtera selalu. Sukacita hari ini. Kita berulang tahun yang ke-16, itu luar biasa dalam kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Salam semua jemaat. Kita berjumpa lagi dalam hari ini, dalam ulang tahun kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjutkan. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih atas sapaan dari Bapak Gembala. Selanjutnya Pak, saya mewakili jemaat ingin bertanya untuk memperingati ulang tahun GAPS ini ya. Asal mulanya nama Gekari Anggur Baru Surabaya itu bagaimana Pak? Sampai bisa ada. Oke, ya. Asal mula nama Gekari Anggur Baru ini luar biasa. Nama lama Gekari Anggur Baru itu sebenarnya Gekari Kristus Anugerah. Ya, pada bulan Juli 2005, seminggu sebelum diadakannya acara PPJ di Jakarta, malam hari Tuhan membangunkan saya pada jam 2 dan jam 3, sekitar jam itu. Dan saya gelisah, kenapa Tuhan membangunkan saya? Dan saya membuka Alkitab, dan Tuhan arahkan mata saya untuk membaca Yesaya 62 ayat 1 sampai 12. Saya membaca berulang-ulang, tetapi di dalam ayat 2 ini luar biasa yang membuat saya kaget. Demikian ayatnya berkata, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan Tuhan sendiri. Saya kaget, apa maksud Tuhan dengan nama baru? Kemudian kami berapa dari jemaat ngurus mengikuti acara PPJ pada bulan Juli 2005. Dan Pendeta Henubau berkhotbah dari Markus, Injil Markus pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula.
Maka pada tanggal 17 Juli, pada hari itu juga, 2005, diresmikan GKRI Kristus Anugerah menjadi GKRI Jemaat Anggur Baru Surabaya. Dan diresmikan. Itulah asal mulanya nama GKRI Anggur Baru. Tuhan begitu berbicara dalam hati saya. Ini nama yang Tuhan berikan nanti. Dan tepat pada akhir khotbah Pak Daniel, dia langsung memanggil dan dia berdoa untuk meresmikan nama GKRI Anggur Baru. Itulah yang Tuhan buat untuk gereja kita. Haleluya. Wah, luar biasa. Berarti melalui mimpi dan ayat, terus dikuatkan lagi dengan khotbah dari almarhum Apostle Daniel di acara PPJ ya? Ya betul. Wah, benar. Wah, itu rasanya gimana tuh Pak? Rasanya tuh gimana? Waktu pas dapat dikuatkan dengan ayat dari Apostle Daniel tuh rasanya tuh gimana? Wah, ini seperti yang Tuhan taruh, seperti yang dia dalam mimpi, seperti gimana itu? Gini, waktu Pak Daniel khotbah, hati saya sudah terbakar dengan nama Anggur Baru. Terus saya duduk di samping Pak Nathanael Budiono, saya bilang, Pak, ini sepertinya gereja saya disuruh ganti nama. Saya katakan tadi, beberapa hari yang lalu saya Tuhan bangunkan. Terus dia katakan, coba buka ayatnya lagi. Dan saya buka lagi di dalam Yesaya 62 ayat 2. Dan di situ jelas diberikan nama baru. Oh, sudah. Itu pasti Tuhan berikan untuk gereja kamu. Dan kami bersuka cita di situ. Itu yang luar biasa membuat saya kaget. Kok nama baru? Saudara perhatikan. Yakub diganti nama baru. Semua hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat ganti nama baru. Rasul Paulus, Saulus ganti nama baru, Paulus. Saudara bisa lihat nama-nama dengan nama baru, itulah sesuatu yang baru terjadi. Mari biarlah GKRI Anggur Baru tetap maju dengan sesuatu yang baru. Haleluya. Amin. Iya. Haleluya. Wah, luar biasa. Saya takjub ya, maksudnya gimana ya? Apa? Melalui dari mimpi, terus Tuhan bawa Bapak untuk membaca firman Tuhan di Yesaya, terus waktu PPJ dikuatkan lagi sama khotbah dari Apostle Daniel, dan bukan hanya itu aja juga ya, pasti orang-orang teman-teman rohani juga pasti mendukung, itu tambah menguatkan kita juga, menguatkan hati Bapak gitu loh, wah ini gitu. Jadi saya berterima kasih, saya bersyukur juga punya gembala seperti Pak Hengki, maksudnya berjalan dalam kasih karunia Tuhan sampai gereja ini berumur 16 tahun, sampai hari ini juga Bapak, kami masih bisa melihat Bapak, dan Bapak masih bisa melihat kami sebagai jemaatnya, melihat beberapa jemaat yang udah dari kecil sampai sekarang yang udah berkeluarga, yang udah tertanam lama di GKRI Anggur Baru Surabaya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kami akan bukan memotong kue ya, meniup. Sebenarnya nggak boleh meniup ya Pak ya. Kita virtual, meniup secara virtual. Meniup secara virtual. Akan dinyalakan sama Rina. Kue ulang tahun. Ya. Hai Ibu. Nih, saya bersama istri saya akan meniup lilin itu. Hai Ibu Nani. Apa kabar Ibu? Iya baik. Seperti sabar. Salam. Hai Ibu. Salam. Ngomong saya. Selamat ulang tahun. Mau tiup lilin toh? Ya, mau tiup lilin. Tapi Pak, ya sebentar Pak. Tapi sebelum meniup lilin, kami minta suatu make a wish. Make a wish dulu. Make a wish ya.
pengharapan untuk tahun ini di umur yang ke-16 supaya GKRI Anggur Baru Surabaya seperti apa, atau mungkin jemaat bagaimana bertumbuh dalam kerohaniannya. Kita ingin ada make a wish dari Bapak juga sebagai Bapak Gembala GKRI Anggur Baru Surabaya. Ya, Pengharapannya apa, Pak? Pengharapannya? harapan saya GKRI Anggur Baru tetap maju dengan hal-hal yang baru, jiwa baru dimenangkan, semua memiliki kekuatan baru untuk setia melayani Tuhan. Saya percaya ada sesuatu Tuhan akan buat untuk GKRI Anggur Baru mendatang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, kami minta tolong Bapak Gembala untuk berdoa. Setelah berdoa, kita akan tiup lilin secara virtual. Bapak akan niup secara virtual ya. Iya. Oke, kita berdoa. Silakan Ya. Pak. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang bahagia bagi GKRI Anggur Baru Surabaya. 16 tahun Engkau buat untuk GKRI Anggur Baru Surabaya. Dan Tuhan sudah memberkati dalam suka duka dalam kami melayani Engkau. Terima kasih untuk setiap pengurus, setiap penata layan, setiap jemaat yang mendukung gereja-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa pada hari ini, kami akan bersuka cita selalu bersama Tuhan dalam perayaan ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Dan kami percaya apa yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi apabila kami setia mengikuti pimpinan-Mu Bapa. Berkati gereja-Mu, berkatilah semua jemaat Tuhan. Berkatilah kami semua yang hari ini bersuka cita untuk ulang tahun ke-16 GKRI Anggur Baru. Terima kasih Bapak, berkatilah seluruh kegiatan persiapan pelayanan kami ini. Kami doakan gereja ini di dalam kuasa nama Yesus, kebesaran Tuhan turun atas gereja ini dan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya pada hitungan ketiga Pak ya. Hitungan ketiga. Ya, hitung. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GKRI Anggur Surabaya yang ke-16. Kita akan menyanyikan lagu Panjang Umurnya versi GKRI. Amin. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya GKRI Anggur Baru. Kerja kita ke-16, semakin maju, semakin kuat, karena Tuhan Yesus beserta. Satukan hati, wujudkan multiplikasi, multiplikasi kasih karunia, multiplikasi jiwa-jiwanya, ucapan syukur bagi namanya. Sekali lagi, selamat ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-16. Ya, oke. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala. Ibu. Untuk gimana acara ini, untuk kita mengetahui nama GKRI Anggur Baru Surabaya, dan kita udah tiup lilin secara virtual. Tetapi untuk Bapak dan Ibu, kami mohon bisa ikut serta dalam perayaan kami ini melalui virtual. Selanjutnya kita akan ada persembahan dari ACIK dan CIA. Kita akan menyaksikan persembahan dari ACIK dan CIA. Silakan. Aku bangga punya
yang besar dan kuat. Dia agung, perkasa dunia. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia juga yang menciptakan. Dia menyelamatkanku melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Dia memberkatiku. Aku bertemu di gerejanya. GKRI Anggur Baru Surabaya. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Selamat ulang tahun GKRI Anggur Baru yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Terima kasih untuk pembina CIA dan pembina ACIK. Terima kasih buat pelayanannya. Kami bersyukur kami mempunyai pembina-pembina yang luar biasa yang dapat membimbing anak-anak GKRI Anggur Surabaya bertumbuh dalam kerohaniannya. Terima kasih sekali lagi untuk pembinanya CIA dan ACIK. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pembicaraan mengenai ulang tahun gereja yang ke-16. Wah. Dari tadi kita bicara soal ulang tahun gereja kita yang ke-16. Tapi Kak Boni tahu nggak sih tema ulang tahun kita ini apa sih tahun ini? Tema kita. Tema ulang tahun kita. Tema ulang tahun GKRI Anggur Surabaya, Anggur Baru Surabaya yang ke-16. Seperti yang kita lihat, bisa tolong disorot, bisa tolong di zoom. How great is our God. Sudah? How great is our God. Tema GKRI Anggur Baru Surabaya ulang tahun yang ke-16. Nah, tahu nggak ini diambil dari ayat Alkitab yang mana? Oh, ya. Oke. Tema GKRI ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya itu diambil dan didapatkan dari kitab apa? Ayo. Kitab Yeskel 38 ayat 23. Ya, itu ceritanya kalau Pak Hengki, Bapak Gembala kita mendapatkan beliau tidur, dibangunkan Tuhan untuk membaca Alkitab. Nah, kebetulan dengan hormat saya sebagai ketua panitia, saya meng-sharekan ayat ini, saya mendapatkan ayat ini, Yeskel 38 ayat 23. Waktu saya berdoa, sebenarnya tema ulang tahun itu seharusnya dari Bapak Gembala. Saya yang salah sangka aja, karena Bapak Gembala pernah bilang, coba panitia tolong pikirkan tema selanjutnya setelah Paskah. Tema selanjutnya itu dimasuk Pak Hengki itu waktu Natal. Tapi saya udah mengambil alih ke depan pas ulang tahun. Saya dapat ayat ini di Yeskel 38 ayat 23 waktu saya berdoa Tuhan, saya minta tema untuk ulang tahun GKRI Anggur Surabaya yang benar-benar itu melibat dan ada dampaknya buat jemaat GKRI Anggur Surabaya. Bukan hanya sebagai tema biasa, tapi tema yang diikuti dengan tema dari sinode kita juga, multiplikasi dalam kasih karunia jiwa-jiwa, terus syukur bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, pertama saya nggak berdoa tuh nggak langsung dapat secara instan gitu. Saya berdoa terus-terus, dan saya mendapatkan ayat ini di Yeskel 38 ayat 23. Saya akan coba bacakan ya. Saya nggak hafal. Saya akan bacakan. Maaf, Yeskel 38 ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saya bersyukur saya bisa dapat ayat ini selama 16 tahun ke depan. Selama 16 tahun ini perjalanan GKRI Anggur Baru Surabaya itu yang dulu udah diperbuat sama Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam jemaat itu ada di ayat ini. Dan saya yakin dalam tahun ini Tuhan juga akan membuat seperti hal yang dulu Bapak Ibu pernah alamin. Mujizat-mujizat
yang dulu Bapak Ibu alami. Selain mujizat, berkat-berkat, apapun, semua Tuhan akan berperang ganti kita. Kita hanya perlu bersandar, berserah pada Tuhan. Tuhan yang akan mengganti. Dia akan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita waktu kita berserah. Saya bersyukur, dan ada beberapa teman saya kadang suka cuat mengalami ini, saya lagi begini, mengalami begini. Wah, ini temanya tepat. Jadi bukan hanya tema juga, saya berdoa selama beberapa bulan tuh ya. Saya mendapatkan lagu-lagu dari, ya bukan lagu ciptaan. Ada beberapa lagu yang sudah dinyanyikan. Saya bersyukur, itu menguatkan saya juga. Bukan hanya saya, maksudnya yang mendukung ayat tersebut. Jadi saya berharap melalui temanya kita ini, How Great is Our God, jemaat kita, Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, anak-anak kita, orang tua kita bisa mengetahui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita berserah, kita bersandar pada Tuhan, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan kehidupan kita. Amin. Itu seperti itu, Rina. Wah, berarti ini temanya melalui perjalanan yang panjang ya. Perjalanan panjang. Mendekatkannya itu perjalanannya panjang sepertinya. Mendekatkan diri sama Tuhan maksudnya. Wah, benar sekali. Iya, Rina. Oke. Dan selanjutnya ini, karena ini acara ulang tahun gereja kan, otomatis kita harus ada acara-acara mungkin seperti lomba atau sesuatu untuk memeriahkan ulang tahun gereja kita. Lomba. Lomba. Kita punya lomba. Ada lomba ya? Kita punya lomba. Oh, ada lomba. Oke. Lomba kita mempunyai lomba untuk ulang tahun. Itu Bapak, Ibu, para jemaat udah mendengar, bukan mendengar, melihat dari grup jemaat juga ya. Udah melihat dari grup jemaat juga. Kita mempunyai lomba. Pertama itu lomba tentang kreasi foto. Oke. Kreasi foto itu melibatkan hari ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-16. Maksudnya itu seperti apa? Bapak Ibu bisa foto secara berkeluarga atau bisa foto sendiri dengan memakai atribut, menyiapkan atribut sendiri, mengandung unsur hari ulang tahun GKRI Anggur Surabaya yang ke-16. Ada sangkut pautnya. Dan tidak diperbolehkan memakai tambahan aplikasi yang ada di HP. Editan ya, editan aplikasi itu nggak boleh. Jadi pure murni Rina dengan memakai alat-alat, ya mungkin contoh, saya akan kasih contoh yang paling simple. Tulis aja di buku gambar, kertas gambar, HUT GAPS 16. Tinggal diwarnain pakai krayon atau pakai pensil warna, pakai apa namanya, stabilo atau apa yang kecil itu apa namanya, krayon. Iya, krayon. Sama cat air bisa. Lalu misalnya contoh, misalnya nih, ini kan tulisannya How Great is Our God. Ini contohnya tulisannya HUT 16 GAPS. Anda mungkin bisa foto begini, sambil foto cheese. Nah, selfie. Kalau berdua misalnya kayak contohnya kalau berdua, foto sini dong deketan gitu kan? Sama pasangannya kan. 16 gitu. Bisa taruh di sini atau bagaimana? Seperti kayak gitu ya. Oke. Dan lomba kedua itu kita ada kuis. Ya, kita kuisnya itu nanti ada lomba ini. Mengucapkan selamat melalui komentar chat di link YouTube. Chat di link YouTube ya. Jadi di YouTube-nya itu ada komentar ya, chat. Nah, Bapak Ibu bisa contoh, Bapak Ibu bisa komentar selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GKRI Anggur Surabaya yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati dengan disertai kata-kata mutiara. Contohnya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin bertambah juga bilangan jemaatnya. Seperti gitu. Oke? Bapak Ibu jemaat, adik-adik bisa menuliskan di dalam chat YouTube kita ya, Rina, chat YouTube kita. Ya. Di dalam chat komentar itu.
Oke. Dan kita akan kasih batas waktu itu untuk chatnya itu jam 12 siang. Jam 12 siang. Jadi paling lama jam 12 siang. Jam 12.01 sudah tidak diperhitungkan. Tapi kalau Bapak Ibu jemaat ingin mengucapkan lagi lewat dari itu, tidak masalah. Kami silakan. Tetapi kami hanya membatasi sampai pukul 12.00 WIB siang ya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara. Oke. Selanjutnya kita ada kuis. Kuis. Ya, kuis. Kuis. Nah, tadi kita kan sudah mendengar firman Tuhan. Jadi harus didengarkan. Sekarang kita mempunyai kuis, yaitu pertamanya. Pertanyaannya apa aja nih? Pertanyaannya. Yang pertama. Yang pertama, apa tema ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-16? Oke. Pertanyaan kedua, Rina. Nah, pertanyaan yang kedua, ayat tema GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-16 diambil dari pasal dan ayat berapa? Tadi sudah disebutin. Ya, sudah disebutkan. Ayo. Yang ketiga, ayat penutup dari firman Tuhan kita tadi yang disampaikan oleh evangelis Amelia Imago, itu apa? Oke. Kalau masih bingung, bisa dibundurkan sedikit, tik sampai di firman Tuhan. Pasti sistemnya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya keempat, Rina. Nah, pertanyaan yang keempat, sebutkan 2 kisah di Alkitab yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Ulang lagi tadi firman Tuhannya. 2 kisah di Alkitab. Oke. Lalu yang terakhir, Kak Buni. Yang terakhir, yang kelima. Diumpamakan apakah Raja Gog dari Magog dan Goliat dalam hidup kita saat ini? Ayo, saya ulangi. Pertanyaan yang kelima, mungkin agak membingungkan, tapi Anda bisa mendengarkan ulang lagi firman Tuhan yang tadi. Diumpamakan apakah Raja Gog dari Magog dan Goliat dalam hidup kita saat ini? Ayo, kalau yang memperhatikannya dengan sesama firman Tuhan kita, pasti bisa menjawabnya. Oke, semua pertanyaan, semua lomba kita, semua dan kuis kita tadi, kita akan tetapkan juga semua itu berakhir pada pukul 12.00. Lomba dan kuis 12.00 itu sudah terakhir. 12.01 sudah tidak diperhitungkan lagi. Dan kuis itu satu orang menjawab, itu satu kuis ya. Satu kuis itu yang jawab cuma satu orang per orang. Oke. Nanti untuk semua pertanyaan, semua lomba, nanti bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Oke. Ada kontak personnya ya, ada kontak person di bawah ini. Bisa dihubungi. Kalau masih kurang jelas bisa dihubungi, dan jemaat, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik bisa membalas, bisa mengirimkan lomba, foto lomba dan kuis melalui nomor di bawah ini. Oke. Dan juga kita juga punya ini di luar lomba ya, Rina, di luar lomba sama kuis ada ucapan. Jadi seperti yang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik lihat di grup jemaat, itu ada ucapan untuk kata-kata mutiara, kata-kata semangat yang bisa dibuat dari ini boleh pakai aplikasi HP. Nanti bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini juga. Oke. Ini tidak masuk hitungan lomba ya, saudara-saudara. Oke. Dan ingat, setiap lomba, setiap kuis, Rina, kita mempunyai hadiah. Hadiahnya itu apa, Rina? Hadiahnya apa aja nih? Kita punya voucher. Wah. Voucher itu nanti untuk chatnya itu kita akan bagi satu orang satu
voucher. Voucher berapa ini kalau boleh tahu? Biar makin semangat. Ya, kita satu orang di chat itu, satu orang komentar itu akan mendapat satu voucher sebesar Rp100.000. Wow. Rp100.000 ya. Banyak. Jadi ingat, jadi yang chat itu bisa satu orang satu. Jadi kalau satu keluarga ada berapa orang, silakan. Tapi pakai link yang berbeda. Anda mempunyai YouTube, biasa ada nama, contoh kayak saya, inisial. Biasa di situ ada inisial B maksudnya B itu nama saya. Berarti ini Boni berkomentar ini, itu saya akan mendapat. Nanti kalau saya satu rumah sama Rina pakai YouTube-nya dia akan nama R. Ya, seperti ini. Jangan ketawa Rina. Kamu semakin Jadi R Rina itu nanti akan komentar, dia akan mendapat voucher 100, saya akan mendapat voucher 100. Kalau kita gabungin menjadi 200, kita bisa belanja kebutuhan kita sehari-hari ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ya, bulanannya ada ya, nggak perlu dikirimi ya. Nah, seperti kayak gitu. Ya, nangkap ya. Jadi makanya ayo segera chatting, komen di bawah ini. Ada chatnya. Kuisnya jangan lupa kuis dan lomba. Oke? Hadiahnya lumayan ya. Loh. Ya, voucher tuh masing-masing loh. Enak loh kalau satu keluarga ada 6 orang, bayangin dapat 600. Wow. Saya satu rumah berapa orang ya? Oke, berbahagialah yang banyak. Berbahagialah ya, nanti dapat. Oke, berhubung durasi. Oke. Ini kan ulang tahun gereja kita tahun ini sedikit berbeda nih. Oh, karena kita tidak bisa merayakannya di gereja, jadi di rumah masing-masing. Jadi gereja ini mengirimkan. Apa itu? Mengirimkan apa ya, Rin? Seperti persembahan dari gereja untuk jemaatnya itu kita mengirimkan kue. Wah, untuk kue. Jemaat. Oh. Jadi nanti akan dikirimkan oleh sekretariat. Bukan dikirimkan, udah ada dong pasti. Udah dikirim. Udah ada kan? Kalau yang belum udah ada nih, pasti udah ada, pasti udah habis ini, jangan-jangan udah sambil nonton sambil ngemil kan, kalau kata pepatah sambil menyelam minum air. Ya tenggelam blek itu airnya kan jadinya. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum mendapatkannya boleh hubungi ke sekretariat atau nomor yang tadi di bawah ya. Nomor yang tadi bisa tolong kasih tahu saya atas nama ini dengan alamat ini, alamatnya harus jelas ya. Jangan cuma bilang misalnya contoh, Boni, saya tinggal di Waru. Ya, Waru kan luas. Orang yang nyari kan kasihan. Jadi alamatnya harus detail. Jadi yang belum dapat, bisa hubungi ke nomor yang di bawah untuk menjelaskan saya belum dapat nama dan alamat yang jelas. Yang terlebih penting lagi itu RT RW. Biasa kalau di tempat sini itu RT RW. Ya, jadi biar kami dari gereja bisa tahu yang belum mendapatkannya. Oke, jadi yang sudah mendapatkannya selamat menikmati untuk kuenya. Kue apa ya? Saya juga, wow. Kalau boleh bagi-bagi ke kita loh. Kita pasti dapat, tenang. Kita udah dapat lebih. Iya. Oke, selanjutnya selain info kue, selanjutnya selain kita dapat dari kue, kita juga harusnya bisa bersyukur ya dengan ulang tahun ini, walaupun udah dua kali ya dari ulang tahun yang ke-15 juga kita ngerayainnya secara virtual. Ya, memang sedih, ulang sedih. Ulang enak ada enaknya, kita bisa santai di rumah. Mau bilang gak enak, kita nggak bisa merayakan bersama-sama. Tapi bersyukur melalui pandemi ini kita bersyukur berbagai banyak kreativitas bisa kita tingkatkan gitu. Yang dimana dulu mungkin kita di rumah hanya diam-diam, tapi sama ada pandemi kita mempunyai suatu kreativitas yang baru, yang sekarang yang saya lihat lebih banyak ada jualan online, ada yang udah bisa berbuat makanan, ada yang buat kue, ada yang buat kreasi kerajinan. Iya, kan? Makanan. Saya lebih suka makanan karena saya orang hobinya suka makan. Jadi ada salad, ada minuman. Jadi bersyukur melalui pandemi ini kita bisa ambil sisi positifnya. Kita lebih bisa ada kreativitas yang baru. Kita kan suka berdoa kan,
Tuhan berikan kami kreativitas yang baru. Ya ini loh. Saya baru sadar, ya maaf kata, saya memang baru sadar. Kok bisa kayak gini ya? Ya ini maksudnya kreativitas yang baru. Ya kalau Bapak Ibu bisa lihat sekarang, kita bisa live streaming, bisa live gini. Kita mempunyai suatu kamera yang bagus, mempunyai hal-hal yang baru. Orang multimedia semakin bagus dalam mengenai multimedianya, dalam hal kamera, dalam alat-alat semakin bagus. Pemain musik semakin bagus, berlatih. Saya bersyukur gitu. Dan juga selain itu, kita berdua bisa jadi MC juga ya. Jadi bersyukur. Saya dipertemukan sama Rina untuk jadi MC. Semakin kreatif. Iya, semakin kreatif. Gitu. Bagaimana penonton? Kok ada diam aja? Ya, oke. Selanjutnya, sudah karena durasi, kami sudah bosan sepertinya jemaat dengan kita berdua. Kami akan mengundurkan diri. Kami akan mengundurkan diri sebelum kita kasih kembali ke WL. Kami akan mengundurkan diri. Saya Boni. Saya Rina. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-16. Happy birthday! Bye-bye! Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati dalam ibadah hari ini. Bersyukur kita sudah diberkati juga oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Amelia Imago. Kiranya terus dipakai Tuhan, dan kita diberkati juga oleh acara ulang tahun gereja kita yang ke-16. Kiranya Tuhan terus memimpin gereja kita untuk menjadi gereja yang benar-benar dipakai Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum itu kita akan sama-sama ucapkan berkat untuk keluarga demi keluarga. Kita akan ucapkan berkat untuk anak-anak kita, sebelah kanan, sebelah kiri kita, supaya hari demi hari kita akan mengalami kuasa Tuhan. Setiap pribadi, rumah tangga mengalami kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati Nathan, Meli, Surya, dan Rina di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hari demi hari boleh mengalami kuasa Tuhan. Masa depan mereka masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Penuh pengharapan di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah mereka. Terpujilah nama mereka menjadi orang-orang yang cemerlang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Then sing my soul, my Savior God, thee. Hallelujah. How great thou art. How great thou art. Mari sama-sama kita katakan. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. And sing
Haleluya. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terima kasih Bapa, betapa besarnya dan hebatnya Engkau Tuhan yang sudah memberkati GKRI Anggur Baru. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan kami boleh melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa, dan Engkau akan nyatakan di tengah situasi pandemi. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu, baik mereka yang di rumah, di mana saja yang bisa menangkap siaran ini, diberkatilah. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati gereja kami, pengurus, penata layan, seluruh jemaat yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan, yang mempunyai masalah ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, dan berkati juga bangsa kami Indonesia. Berikanlah Tuhan keselamatan, kebebasan kami dari gangguan virus corona. Lindungi bangsa kami, Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam berkat Tuhan. Juga mereka yang bekerja di rumah sakit dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, hari ulang tahun GKRI Anggur Baru. Kiranya saudara-saudara, angkatlah hatimu, arahkanlah tanganmu ke atas, dan terimalah berkat Allah. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus Allah memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di rumah-rumah. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.